Selamat siang Bapak Fasilitator dan Bapak Ibu Guru pengajar praktik kami. Di sini kami mencoba mempraktikkan coaching model terna dengan rekan saya, Ibu Dinanti, guru kelas 7. Beliau adalah rekan sejawat saya yang akhir-akhir ini saya perhatikan kurang semangat dalam mengajar. Oleh karena itu, saya mencoba membantu Ibu Dinanci menemukan solusi atas permasalahannya dengan proses coaching. Selamat pagi, Bu Dinanci. Bagaimana kabar? Selamat pagi Bu Medi, puji Tuhan kabar baik Ibu. Terima kasih. Hari ini saya ingin mengajak Bu Dinanci ngobrol mungkin sedikit agak lama. Kira-kira apakah Bu Dinanci bersedia? Oh tentu saja Ibu, saya bersedia dengan senang hati. Baiklah Bu Dinanci, harapan saya semoga pembicaraan kita nanti bermanfaat ya Bu. Ya Bu, harapan saya juga seperti itu. Semoga nanti uh, perbincangan kita ini bermanfaat untuk kita berdua ya Bu. Baik, terima kasih Ibu Dinanci. Yang saya kenal itu yang smart, ceria, selalu bersemangat. Namun saya perhatikan nanti seperti tidak bersemangat. Apakah kira-kira ada nggak yang mengganggu pikiran Ibu sehingga kurang bersemangat? Ya Bu, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu sudah memperhatikan saya. Jadi Bu, sebenarnya saya itu sedang lagi ada masalah Bu. Oh, lagi ada masalah ya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya coba bantu, Bu? Saya maunya kan Bu, saya mendapat solusi Bu dari masalah yang saya ini. Oh, baiklah, kira-kira itu bagaimana? Kenapa Bu? Kurang jelas Bu? Kira-kira masalah seperti apa? Iya Bu, jadi sebenarnya kan Bu, saya itu masih bingung. Kenapa akhir-akhir ini murid-murid saya itu kurang bersemangat Bu dalam belajar. Kayak tidak fokus gitu Bu. Oh, begitu ya. Coba Ibu Dinanci ceritakan perasaan Ibu sekarang. Jadi Bu, perasaan saya itu saat mengajar di ruangan kelas, Ya. murid-murid itu sepertinya tidak memperhatikan saya Bu. Jadi karena saya tidak diperhatikan, ini menimbulkan semangat saya jadi berkurang Bu. Oh, maksud Ibu murid-muridnya kurang respon gitu ya, Bu? Iya Bu, murid-murid kurang respon dan mereka tidak bisa mengikuti pelajaran saya Bu dengan baik gitu. Oh, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Dinanti. Sekarang coba Bu Dinanti jelaskan dulu kira-kira proses pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan di kelas kira-kira bagaimana? Oh, iya Bu, jadi di kelas itu saya memberikan pelajaran seperti biasa Bu. Saya memulainya dengan apersepsi, baru setelah itu saya menjelaskan kayak tujuan pembelajaran, terus apa yang akan dipelajari, kemudian saya memberi materi kepada anak-anak. Setelah itu anak-anak saya berikan juga penugasan Bu. Jadi ketika saya memberikan penugasan, dari sanalah nampak Bu, anak-anak ini kayaknya kurang bersemangat gitu dalam melaksanakan penugasannya. Terus diajak juga tanya jawab kurang aktif. Jadi inilah yang menjadi kendala Bu. Oh, menurut Ibu Dinanti dari proses pembelajaran yang barusan dijelaskan, kira-kira salahnya di mana, Bu? Sepertinya kan Bu, murid-murid saya itu kurang bisa menangkap penjelasan yang saya berikan Bu. Oh, begitu. Iya Baiklah, Bu. saya ingin tahu dulu Bu, selama ini
pernah nggak Ibu Dina lakukan sesuatu yang bisa membuat siswa bersemangat belajar? Oh, iya Bu, di kelas saya itu sudah memberikan kayak melakukan ice breaking, membentuk diskusi kelompok, memberikan kuis ataupun game belajar gitu Bu kan. Baru saya itu juga Bu sudah apa Bu membuat video pembelajaran gitu supaya lebih menarik kan Bu. Terus saya juga sudah pernah mengajak murid-murid keluar dari kelas supaya pengetahuan mereka juga bertambah dan mereka lebih bersemangat lagi Bu dalam belajar gitu. Oh, baiklah. Sepertinya pembelajaran yang Ibu buat sudah bagus. Kira-kira pembelajaran seperti yang Ibu jelaskan barusan ini, Ibu lakukan setiap hari atau hanya untuk beberapa materi saja? Oh iya Bu, kebetulan saya buat seperti ini tidak setiap hari Bu, hanya pada saat materi tertentu saja Bu. Gitu, saya buat pembelajaran seperti ini. Contohnya, kalau saya itu kan Bu mengajar bahasa Inggris, kebetulan ada mengenai deskriptif, kayak menggambarkan seseorang gitu. Jadi ketika materi ini mereka bersemangat gitu. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu buat seperti itu sebenarnya sudah menyenangkan dan sudah membuat siswa bersemangat. Jadi, yang membuat Dinanci kurang bersemangat hanya saat mengajar pelajaran tertentu apa terus begitu. Ya Bu, sepertinya memang seperti itu, hanya di pelajaran tertentu saja. Namun seperti itu pun sudah sangat mempengaruhi semangat saya Bu. Semangat saya jadi berkurang gitu. Baiklah kalau begitu, sepertinya tahu apa yang menyebabkan semangat ibu berkurang dalam mengajar itu apa. Terus apa ada nggak lagi nggak Bu, yang menyebabkan ibu kurang semangat belajar selain yang tadi? Sepertinya tidak ada lagi Bu, hanya itu saja Bu. Murid saya maunya bersemangat dalam belajar, terus mereka juga antusias ketika mengikuti pelajaran saya Bu. Nah, dari penjelasan yang kira-kira rencana yang akan ibu lakukan ke depan, ada nggak yang ingin ibu perbaiki? Iya Bu, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya. Contohnya, pembelajaran saya harus yang berpihak kepada murid Bu, sehingga nanti murid-murid akan lebih aktif dan senang Bu ketika belajar. Hebat ya Bu, sangat hebat kalau misalnya apa yang Ibu rencanakan nanti ke depan bisa dilakukan. Nah, kira-kira prioritas utama yang Ibu lakukan setelah ini apa? Wah, mungkin yang pertama kan Bu, saya harus memperbaiki suasana hati saya dulu ya Bu. Gitu. Semangat dalam diri saya juga harus muncul kan Bu, sehingga nanti kalau saya semangat tentu akan mendapat imbas kepada murid-murid. Gitu Bu. Iya, Ibu Dinanci, apa yang Ibu ingin lakukan itu merupakan langkah yang tepat sekali ya Bu. Ya Eh, Bu. ada nggak hal lain yang ingin Kemarin itu kan Bu, saya lihat Bu Medi sepertinya apa? Mengajak murid-murid kayak mengatur napas gitu. Sehingga murid-murid Ibu saya lihat lebih antusias gitu. Gimana ya Bu kalau seperti itu kira-kira? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan stop ya, Bu, Oh, di mana kita mengajak siswa untuk meninggalkan aktivitas mereka fokus sehingga bisa bersemangat. Nanti kita bisa sama-sama belajar
nanti kita bisa sama-sama menerapkan sosial emosional ini nanti waktu luang nanti. Oh iya ya Bu, uh, pembelajaran sosial emosional yang Ibu maksud itu seperti apa ya Bu? Kurang mengerti saya Bu. Baik Ibu Dinanci, pembelajaran sosial emosional di sini, mana kita kan atau mengatur keadaan siswa. Jadi kadang ada siswa yang keadaannya tidak menyenangkan, lalu kita kasih pelajaran, walaupun menarik, dia tidak enak karena memang keadaan dia belum kita paham. Ini nanti ada di namanya materi sosial emosional. Saya ada materinya, Bu. Nanti bisa saya bagikan kepada Ibu lewat WA atau mungkin saat saya mengajar Ibu bisa masuk. Mana tahu nanti saya lupa, Bu ingatkan atau minta ya, Bu. Oh iya Bu, iya. Nanti saya ingatkan ya Bu. Iya. Nah, coba Bu Dinanci kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Dinanci nanti dalam hal ini? Oh iya Bu, nanti saya akan mengajak rekan saya Bu. Yang akan saya ajak nanti ada Bu Marta Bu namanya kan Bu. Nanti Bu Marta ini akan membantu saya dan juga nanti akan bisa belajar bersama ya Bu sama Ibu mengenai PSE tadi ya Bu. Boleh Bu Dinanci. Nah, itu bagus. Memang berkolaborasi dengan kita akan bisa lebih bagus. Nah, dari hasil diskusi yang kita lakukan, kira-kira Ibu gambarkan apa yang menjadi komitmen Ibu untuk melakukan apa yang bisa membuat siswa bersemangat lagi. Kira-kira bagaimana? Oh, iya Bu. Pertama kan Bu, saya memperbaiki suasana hati saya dulu. Terus yang kedua, saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya di kelas. Baru yang ketiga, saya mengajak Bu Marta Bu untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Ibu masukkan tadi, Bu. Itu mungkin, Bu, yang menjadi komitmen saya ke depan. Nah, sudah sangat bagus sekali ya, Nanti. Memang kita perlu eh, berkolaborasi dengan teman-teman, bertukar pikiran. Nah, salah satu kita bagaimana mencari berkolaborasi dengan baik ya. Iya, Bu. Semangat ya Bu Dinan. Ini Bu Cici pasti bisa semangat nih anak-anak kita ya Bu. Kita Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya sudah mendapat solusi dari masalah saya. Terima kasih atas bantuan Ibu.